Jadi kalau Anda ingin istiqamah, jadi caranya itu ya dengan jaga sholat. Ya alhamdulillah orang yang sholat tetap di awal waktu dalam berjamaah. Nah, ini resep ini. Tetap dalam berjamaah dan di awal waktu. Kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya pengecualian. Ya namanya hidup ini pasti ada pengecualian. Tetapi secara umum hidupnya, insya Allah kalau orang bisa menjaga sholatnya setiap waktu, di awal waktu, dan dalam berjamaah, maka hidup orang ini biasanya adalah hidup yang lurus. Tetapi ada pun orang yang mulai longgar-longgar, dengar azan, dia diam, duduk, padahal dia tidak punya kesibukan apa-apa, lama-lama nanti sholatnya di ujung waktu, bisa-bisa saja sholat di akhir waktu, dan bisa juga lewat dari waktu. Nah orang seperti ini ya sudah susah untuk ya konsisten dalam memegang agama. Maka akhirnya ya segalanya jadi halal, ya harta orang jadi halal, anak orang jadi halal, dan semuanya jadi halal bagi dia karena awalnya dari sholat. Jadi memang parameter istiqomah itu diukur dari sholat, disiplin sholat. Masya Allah. Kemudian bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya artinya menyikapi sholat ini. Disebutkan iza hazibahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah itu kalau menghadapi persoalan apa saja dia langsung itu sholat. Jadi apa saja persoalan yang dihadapi dia nggak ngadu dulu. Kalau orang sekarang kan curhat dulu lewat SMS, lewat WhatsApp, atau ketemu langsung. Iya, jadinya gosip deh. Iya. Tetapi kalau Rasulullah dahulu begitu dia mengalami persoalan langsung mengadunya kepada Allah. As-salah. Oleh karenanya Rasulullah itu contoh bagi kita. Jadi kalau kita punya persoalan apa saja yang kamu inginkan, maka kamu hendaknya salat. Lagi-lagi bahwa salat ini sangat berat untuk orang-orang umum kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Itulah tadi yang dikatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yazunnuna. Di dalam Al-Quran semua kata zon itu artinya yakin. Ya, jadi jangan diartikan secara bahasa zon itu ya ragu, menyangka, mengira, itu di dalam bahasa. Dalam bahasa pemakaian bahasa saja. Tetapi di dalam Al-Quran kalau sudah kata Allah yazunnuna itu maksudnya yakin. Baik yakin yang positif seperti ini yang positif, atau yakin yang negatif bahwa orang-orang kafir yazunnun, mereka juga yakin bahwa mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Jadi orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya, mereka ini yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Jadi kalau orang yang membayangkan bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, apa yang akan dia bawa modal ketemu Allah itu? Apa yang kamu bawa mau berjumpa dengan Allah apa? Salat sekali seminggu, salat sekali setahun, ya? Atau ibadahmu mencukupi, amal solehmu mencukupi, kewajiban-kewajibanmu terhadap agama ini kamu laksanakan. Orang yang cukup modal saja mau berjumpa dengan Allah masih ketar-ketir. Semua orang. Ya? Kita katakan saja berangkat menuju suatu tempat. Ya, jauh perjalanan barangkali 12 jam atau 17 jam. Semua kita sudah siapkan bahan, bawa uang sekian ribu, ya, kemudian pakaian apa, masih saja kita apa? Ketar-ketir. Apalagi perjalanan yang tidak akan kembali lagi ke dunia. Ingat itu. Orang sekali berangkat dari dunia tidak ada pernah ceritanya kembali lagi. Oleh karenanya persiapannya harus mantap betul-betul. Kalau ini dibayangkan, salat akan menjadi enteng. Nah, jadi orang yang melalaikan salat, yang kadang salat kadang tidak, atau sampai kadang-kadang keluar waktu, atau diajak salat, justru dia mencari kantin. Ya, jadi waktu siang itu azan berkumandang, ini pegawai-pegawai sebagian ada yang pergi ke masjid, ke musola, ada yang sebagian mencari kantin. Kalau orang yang tahu akhirat, dia kantin itu nomor sekian. Yang dikejar pertama adalah sholat berjamaahnya. Nah, karena dia tahu bahwa inilah nanti modal untuk menghadapi Allah, berjumpa dengan Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat berikutnya,
di mana Allah mengatakan apa? Ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat kamulah nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu dan aku melebihkan kamu di antara seluruh umat yang lain. Ini maksudnya bukan bersifat mutlak. Jadi Bani Israel itu ini ada selama ini anggapan keliru, pemahaman yang salah. Dianggap Bani Israel ini memang dilebihkan Allah untuk seluruh umat yang ada di dunia. Keliru besar. Itu maksudnya untuk orang yang hidup dulu di zaman mereka, di zaman Bani Israel itu. Jadi Bani Israel memang diberikan Allah kelebihan. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan kelebihannya itu juga tidak kelebihan yang sifatnya universal. Dalam hal tertentu saja Allah beri kelebihan kepada mereka. Apalagi untuk dibandingkan dengan umat yang terakhir seperti umat Nabi Muhammad, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Allah sendiri yang mengatakan kepada kaum mukminin, pengikut Rasulullah, kuntum khaira ummah, kamulah sebaik-baik umat. Jadi kita ini umat Muhammad ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi tidak ada ceritanya Bani Israel, itu cerita masa lalu itu. Ya. Allah memberikan kelebihan kepada Bani Israel itu dulu pada waktu di mana mereka hidup di zamannya, dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di zaman mereka itu, memang mereka diberikan sedikit kelebihan. Faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi tidak ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa 'alal 'alamin itu bersifat mutlak, tidak. Jadi jangan salah menafsirkan, makanya mentafsirkan itu harus ada ilmunya. Lihat kitab-kitab tafsir. Para ulama mengatakan 'alal 'alamin itu maksudnya untuk zaman dia. Karena setiap zaman itu ada orang-orang yang hidup di zaman itu. Jadi kelebihan Bani Israil ini tidak menjadi mutlak. Seperti kan ada mitos, oh Yahudi itu kan pinter-pinter. Kata siapa pinter-pinter? Tidak benar itu. Ya, kepintaran itu diberikan Allah kepada semua bangsa. Jadi hapus dari benak Anda kalau mengatakan, oh Yahudi itu kan pinter-pinter. Semua pinter-pinter. Yang bodoh ya bodoh. Bahkan kepintaran Yahudi itu kalau saya melihat apa? Bukan pinter dalam artian yang positif, licik. Yahudi itu yang banyak liciknya. Jadi bukan kepintaran yang digunakan untuk memberikan sumbangan kepada kemanusiaan. Buktinya apa? Perusak di dunia ini, kaliber dunia itu adalah orang-orang Yahudi. Ya? Yang menuhankan materi, yang menggesa manusia agar cinta dunia sehebat-hebatnya, Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan pinter, tapi licik, yang merusak agama-agama. Rata-rata aliran-aliran sesat yang ada di dunia ini, di belakang itu Yahudi. Belakangan ini ada ajaran yang menggabungkan 3 agama, Islam, Kristen, Yahudi, digabung menjadi satu pemahaman, satu agama. Di belakangnya ini yakin Anda adalah Yahudi. Karena memang Yahudi itu kerjaannya begitu, ingin menyesatkan orang banyak. Dan Allah menceritakan itu, waddat ta'ifatun min ahlil kitab law yudhillunakum. Orang ahlul kitab itu memang berusaha menyesatkan kamu. Kata Allah ini, menyesatkan kita orang beriman. Ya, dibuatnyalah agama, dipoles, digabung 3 agama, ada unsur Islamnya sedikit, ada unsur Yahudinya, ada unsur Kristennya, digabung jadi 3. Jadi dia buat ini agama universal. Ini kesesatan. Nah, siapa di belakangnya? Yahudi. Jadi jangan katakan bahwa Yahudi itu orang pinter. Keliru. Yang pinter tetap pinter. Artinya kepintaran itu akan Allah berikan kepada setiap suku dan bangsa. Orang Indonesia, Masya Allah, Bapak Habibie, belum ada tandingannya dalam soal IQ kecerdasan dalam sejarah manusia. Einstein saja kalah IQ-nya dengan Habibie. Ya? Jadi artinya apa? Bahwa kepintaran itu bukan monopoli suatu etnis atau suku. Bahkan seharusnya orang yang pintar adalah orang yang bisa mengarahkan manusia ke jalan yang benar, bukan menyesatkan manusia. Nah, jadi ini teguran kepada mereka. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat kamulah nikmatku yang kuberikan kepada kamu dan aku melebihkan kamu di antara umat-umat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini ya memberikan kepada kita kekuatan untuk mencari kebahagiaan akhirat tadi. Dan Allah memberitahu
caranya, kuncinya dengan as-sabru was-salah. Artinya as-sabru di situ sudah kita dengar tadi. Ada yang mengatakan as-sabru itu kesabaran dalam melaksanakan perintah, ketaatan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa as-sabru itu adalah kekuatan untuk menghindari maksiat. Dan ini semuanya benar. Ya, ini semuanya benar. Kemampuan, kekuatan untuk menghindari maksiat dan melaksanakan kewajiban. Lalu kata Allah, wa innaha lakabirah, memang salat itu berat. Kecuali Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Adalah orang-orang yang yakin akan ketemu dengan Allah Ta'ala.